Persis Solo. Mari kita bedah lebih dalam lagi setiap fase perjalanan. Persis Solo. Sejarah klub ini bukan sekadar tentang menang dan kalah di lapangan, tapi juga tentang simbol harga diri masyarakat Jawa dan perjuangan kemerdekaan. Pertama, pondasi politik dan sosial 1923 sampai 1930. Kelahiran Forsenlansia Voetbal Bon VVB pada tahun 1923 terjadi di tengah kentalnya stratifikasi sosial masa kolonial. Di Solo, saat itu terdapat Voetbal Bon, Surakarta, VBS yang didominasi oleh orang-orang Belanda dan Eropa. Pribumi Solo merasa butuh wadah sendiri yang setara. VVB bukan hanya klub sepak bola, melainkan gerakan perlawanan budaya. Para pendirinya, Sastro Saksono dan rekan-rekan, menggunakan sepak bola untuk membuktikan bahwa kaum pribumi memiliki kemampuan fisik dan organisasi yang tidak kalah dari bangsa penjajah. Kedua, Sumpah Pemuda dan transformasi identitas. Transformasi nama dari VVB menjadi Persis pada tahun 1928 memiliki makna filosofis yang sangat kuat. Kata persatuan dalam nama tersebut merujuk langsung pada cita-cita Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Persis rutin mengadakan pertandingan amal untuk mendukung pergerakan nasional. Stadion Sriwedari yang dibangun oleh Kasunanan Surakarta pada tahun 1932 menjadi markas Persis sekaligus stadion pertama di Indonesia yang dibangun oleh dan untuk bangsa pribumi. Stadion ini menjadi saksi bisu bagaimana Persis tumbuh menjadi raksasa di Pulau Jawa. Ketiga, dinasti juara dan sosok R. Maladi. Era 1930-an hingga awal 1940-an adalah masa di mana Persis Solo adalah Real Madridnya Indonesia. Mereka mendominasi kompetisi. Perserikatan dengan permainan yang taktis dan mengandalkan kecepatan. Salah satu tokoh sentralnya adalah R. Maladi. Beliau bukan hanya kiper hebat, tapi juga seorang pemikir bola. Dedikasinya membawa Persis meraih 7 gelar juara. Pasca kemerdekaan, R. Maladi juga berperan penting dalam pembangunan olahraga nasional. Menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga Menteri Olahraga. Keempat, masa tidur panjang dan loyalitas Paso Epati. Setelah era kejayaan tersebut, Persis mengalami masa-masa sulit, terutama saat peralihan dari sepak bola amatir ke profesional. Persis sering terjebak di kasta kedua dan ketiga Liga Indonesia. Namun, di tengah redupnya prestasi, lahirlah Paso Epati, pasukan supporter Solo sejati. Pada tahun 2000, kehadiran supporter ini menjadi fenomena unik karena mereka tetap setia memenuhi stadion meskipun Persis tidak berada di kasta tertinggi. Loyalitas supporter inilah yang menjaga napas Persis Solo tetap ada hingga hari ini. Kelima, era industrialisasi dan akuisisi 2021, sekarang titik balik modern terjadi pada Maret tahun 2021, Persis Solo melakukan perubahan struktur kepemilikan secara radikal. Dengan masuknya Kaisang Pangarep, Kevin Nugroho, dan Erick Thohir, Persis dikelola secara korporasi modern. Strategi ini langsung membuahkan hasil. Sektor manajemen, perbaikan fasilitas latihan, pengembangan talenta muda, Persis Youth, dan manajemen media sosial yang sangat aktif. Prestasi menjadi juara Liga 2 tahun. 2021 setelah mengalahkan Rans Cilegon FC di final yang sekaligus memastikan tiket promosi ke Liga ke-1. Visi global. Persis mulai menjalin kerjasama internasional, seperti dengan klub luar negeri untuk meningkatkan standar permainan. Mengapa dijuluki Laskar Sambernyawa? Julukan ini diambil dari gelar Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said atau Mangkunegara I Srimuntu. Gelar tersebut diberikan karena keberanian beliau dalam pertempuran yang konon menyambar nyawa lawan-lawannya. Nama ini disematkan kepada Persis agar para pemain selalu memiliki semangat juang yang pantang, menyerah, dan berani di lapangan. Prestasi terbesar gelar juara Perserikatan Persis Solo masih memegang rekor sebagai salah satu peraih gelar terbanyak dalam sejarah kompetisi elit Indonesia. 1935, Juara final versus PP Vimister Cornelis atau Jakarta. 1936, juara final versus Persib Bandung. 1939, Iwara final versus PSIM Yogyakarta. 1940,
juara final Verospace IM Yogyakarta. 1941, juara final Verus Persebaya Surabaya. 1942, juara. 1943, juara. Pasupati. Pasupati pasukan supporter Solo sejati, bukan sekadar kelompok pendukung sepak bola biasa. Mereka adalah fenomena sosiologis di Indonesia yang dikenal karena militansi dan kreativitasnya. Berikut adalah perjalanan sejarah terbentuknya Pasupati. 1. Titik awal, era Pelita Solo tahun 2000. Lahirnya Pasupati dipicu oleh kepindahan Klub Pelita Jaya dari Jakarta ke Solo pada tahun 2000. Yang kemudian berganti nama menjadi Pelita Solo. Tanggal berdiri 9 Februari tahun 2000. Lokasi Balai Persis Surakarta. Tujuan memberikan dukungan total bagi Pelita Solo agar merasa kerasan, betah di rumah barunya. Stadion Manahan. 2. Identitas merah yang ikonik. Meskipun Pelita Solo identik dengan warna kuning ciri khas grup Bakri saat itu, Pasupati memilih warna merah sebagai identitas mereka. Warna ini dipilih karena melambangkan keberanian dan semangat menyela masyarakat Solo, sekaligus pembeda yang tegas dari kelompok supporter lain di Jawa Tengah. 3. Dinamika kesetiaan pada kota. Salah satu keunikan Pasupati adalah prinsip mereka yang lebih setia pada kota daripada pada satu klub spesifik. Hal ini teruji melalui beberapa transisi besar. Era Pelita Solo tahun 2002-2002. Pasupati lahir dan besar di era ini. Era Persijatim Solo FC tahun 2022-2005. Ketika Pelita pindah ke Cilegon, Persijatim datang ke Solo, Pasupati tetap konsisten mendukung tim yang bermarkas di Stadion Manahan tersebut. Era Persis Solo tahun 2006 sekarang. Setelah Persijatim pindah ke Palembang menjadi Sriwijaya FC, Pasupati akhirnya pulang mendukung klub asli daerah mereka, Persis Solo. 4. Menjadi pelopor supporter kreatif. Pasupati dikenal sebagai salah satu pelopor supporter modern di Indonesia. Beberapa kontribusinya meliputi atraksi tribun, penggunaan bendera besar, koreografi, dan chant yang terorganisir. Anggota wanita. Pasupati adalah salah satu kelompok pertama yang memiliki divisi supporter wanita yang sangat aktif. Dikenal sebagai Sri Kandi Pasupati. Eksistensi media. Mereka sangat aktif mengelola komunitas melalui majalah dan media sosial sejak dini. 5. Hubungan antar supporter. Pasupati memiliki sejarah hubungan yang fluktuatif, namun menarik dengan kelompok supporter lain. Salah satu yang paling melegenda adalah hubungan persaudaraan erat dengan bonek Persebaya, dan dinamika rivalitas serta perdamaian dengan kelompok supporter di DIY Brajamusti dan Maiden. Garis waktu kepemimpinan Presiden Pasupati. Sepanjang sejarahnya, Pasupati dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam menggerakkan massa. Di antaranya, Suwarmin Presiden pertama, Mayor Haristanto tokoh kunci yang membesarkan nama Pasupati, Bimo Putranto, Aryo Beni, Mariadi Gondrong Suryadharma, Agus Warsuk Presiden saat ini. Catatan penting, Pasupati telah bertransformasi dari sekadar penonton sepak bola menjadi simbol pemersatu pemuda di Solo. Slogan mereka yang paling terkenal adalah Satu Jiwa Saestu.